Perkenalkan, nama saya Salma Ulaya Alifa dan teman kelompok saya, Elika Siti Kafiah, mahasiswa UHAMKA, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tujuan PLP 1 atau perkenalan lapangan prasekolah dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah PLP 1 yang dilakukan secara daring atau online di SMK Penerbangan Bakti Nusantara. Yang pertama, bagaimana karakteristik umum peserta didik di sekolah ini, Bu? Gitu. Misalkan, apakah di sekolah ini tuh murid kelasnya itu antara laki-laki dan perempuan atau sistemnya itu dipisah kelas laki-laki dengan kelas perempuan gitu. Dan apakah murid di sini tuh berasal dari ekonomi keluarga yang mampu, cukup mampu atau yang dari kurang mampu gitu? Ya, jadi kalau secara umum karakteristik siswa yang ada di SMK Penerbangan Bakti Nusantara, di mana dalam per kelas itu dicampur antara laki-laki dan perempuan. Ya, jadi karakteristik yang pertama itu adalah per kelas itu siswa laki-laki dan perempuan itu dicampur dalam satu kelas. Jadi ada laki-lakinya, ada perempuannya. Dan secara keseluruhan, secara ekonomi, ya siswa yang sekolah di SMK Penerbangan ya cukup mampu untuk masuk ke SMK Penerbangan. Jadi dengan kata lain yang ekonomi lemahnya boleh dikatakan sekitar 20% lah gitu. 20-30%. Jadi kalau di kelas lebih banyak laki-laki atau perempuan ya, Bu? Karena pendidikan di SMK Penerbangan Bakti Nusantara itu memakai sistem semi-militer, sehingga sebagian besar daripada siswa SMK Penerbangan itu adalah laki-laki. Jadi kalau dibandingkan laki-laki dengan perempuan, 30-70% deh. Jadi 30% perempuan, 70% laki-laki. Jadi lebih banyak laki-lakinya. Ya Ibu, lanjut yang nomor 2 ya Bu. Ya, terus. Bagaimana struktur organisasi di sekolah ini dan bagaimana membuktikan hadir guru saat mengajar di sekolah? Ya, kalau struktur organisasi di SMK Penerbangan Bakti Nusantara sama dengan struktur organisasi yang lain, yang mana SMK Bakti Nusantara itu berada di bawah yayasan ya. Nama yayasannya adalah Al-Kausar Permana Karya Nusantara. Jadi induknya adalah Yayasan Al-Kausar Permana Karya Nusantara. Dan saya sebagai kepala sekolah, di bawah kepala sekolah itu ada beberapa wakil, ya, ada wakil kurikulum, karena siswa itu hanya sampai 300 yang wajib, wakil itu hanya 1. Ya, jadi yang ada pembantu kepala sekolah untuk wakil kurikulum. Ya, jadi untuk hubin, untuk kesiswaan, yaitu masih merangkap-rangkap judulnya. Karena siswanya, karena peraturan dinasnya memang seperti itu, siswa di bawah 200, maka PKS atau pembantu kepala sekolahnya hanya 1. Jadi yang diakui itu hanya wakil kurikulum. Ya, tetapi ada juga hubin, kita tetap hubin, ada kesiswaan, kemudian ada sarana prasarana, ya, ada wakil untuk sarana prasarana. Kemudian di bawah itu ada kaprok, ya, ada tata usaha. Jadi ada kaprok, ada tata usaha, kemudian wali kelas. Di bawahnya ada wali kelas. Ada kaprok, di bawah kaprok ada toolman atau kepala bengkelnya. Nah, di bawah wali kelas, paling bawahnya itu adalah wali kelas yang menghandle siswa-siswa secara langsung. Ya Ibu, terus cara membuktikan daftar hadir untuk gurunya seperti apa Bu? Ataukah online atau sidik jari? Ya, kalau untuk sekarang, untuk daftar hadir kita masih manual. Kalau secara masih tatap muka, datang ke sekolah ya ada daftar hadir manualnya. Tapi kalau sekarang dengan pembelajaran daring, otomatis kita memakai grup WA, di mana di sana dengan guru melaksanakan KBM atau kegiatan belajar mengajar melalui online atau daring, maka absennya melalui WA bisa kita lihat gurunya aktif atau tidak, atau gurunya mengajar atau tidak, kira-kira seperti itu. Oh, berarti kalau seperti biasa manual gitu ya, Bu ya? Ya, masih manual. Ya. Terus yang pertanyaan ketiga, jika ada pelanggaran Ibu, apakah ada sanksi atau kayak diberi poin gitu-gitu Bu? Dari Ya, kalau untuk tata tertib, karena memang SMK Penerbangan ini lebih pembentukan karakter kepada disiplin dan tanggung jawab anak, sehingga memang kita mempunyai beberapa macam tata tertib ya. Ada tata tertib yang pakai sanksi poin, ya, tapi kita juga punya buku tatib, di mana buku tatib itu adalah mengenai tata tertib umum yang harus dipatuhi oleh siswa, ya. Kemudian dari tata tertib umum itu atau dari buku tatib itu diturunkan kepada tata tertib yang ada sanksi poinnya, pelanggaran yang ada sanksi poinnya. Jadi tata tertib ada lagi khusus
pelanggaran-pelanggaran yang pakai poin seperti itu. Ya, Ibu lanjut ya nomor 4. Mengenai kegiatan kayak seperti upacara bendera di sekolah, apa hanya dilakukan di hari Senin saja atau mungkin bisa diganti di hari lain atau ada penurunan bendera? Ya, jadi kalau untuk upacara bendera ini berkaitan dengan memang bela negara. Upacara bendera secara resmi itu akan diadakan seminggu sekali setiap hari Senin dan pada peringatan-peringatan hari besar nasional. Kemudian untuk tiap harinya ada apel pagi dan apel sore atau apel siang, yang mana pada apel pagi itu ada penaikan bendera dan pada apel siang nanti setelah pulang sekolah akan ada penurunan bendera. Jadi penurunan bendera itu penaikan bendera setiap pagi dan setiap hari ada penaikan dan penurunan bendera. Dengan seremonialnya adalah apel pagi dan apel siang seperti itu. Terus kan di sekolah tuh ada kegiatan rutin gitu seperti ekstrakurikuler ya Bu ya. Pelaksanaannya tuh sebelum ada pandemi, sama setelah ada pandemi tuh gimana Bu? Ininya. Kalau ekstrakurikuler di SMK Penerbangan itu ada berapa macam ya? Ada sekitar 6 ekstrakurikuler. Yang mana kalau sebelum pandemi itu setiap hari dibagi. Jadi setiap hari, kalau hari ini misalnya hari Senin itu English Club, Paskibra misalnya, Selasa English Club, Rabunya futsal, kemudian Kamisnya kesenian, misalnya kan Jumat ada lain itu pada saat sebelum pandemi. Nah, untuk ya, belum, karena juga tahun pelajaran baru dimulai, baru lebih kurang 3 minggu sekolah, kita belum mulai lagi untuk ekstrakurikuler. Kira-kira seperti itu. Jadi belum dimulai lagi untuk pelaksanaan ekstrakurikuler di semester gasal ini. Tapi kalau sebelum pandemi, kita membagi ekskul itu dengan ekskul wajib dan ekskul pilihan. Kalau ekskul wajib, semua peserta di kata siswa itu wajib mengikuti ekskul tersebut. Yang kita wajibkan adalah untuk English Club, kemudian dan Paskib. Itu wajib. Ya, itu wajib. Yang lain ya pilihan. Ya, Ibu lanjut. Apakah ada pembiasaan atau kebiasaan seperti sebelumnya seperti literasi, tadarus di sekolah? Terus kalau jika ada pada saat pandemi itu kegiatannya seperti apa? Apakah tetap dilaksanakan? Ya, kalau sebelum pandemi yang namanya literasi itu kita adakan memang boleh dikatakan bersetiap hari ya, karena nanti diterapkan juga di kelas setiap mata pelajaran itu harus mengakomodir untuk ada literasi di awal pembelajaran. Tetapi yang khusus kita adakan hari literasi itu ada hari khususnya juga setiap hari Kamis ya. Setiap hari Kamis itu kita mengadakan literasi selama 1 jam lebih kurang ya. 1 jam. Ya, literasinya 1 jam. Itu pembiasaan pada saat sebelum pandemi. Nah, untuk sekarang juga tetap ada literasi, tapi dimasukkan di setiap mapel yang diberikan oleh gurunya. Ya, literasi kan nggak harus didemokan membaca, tetapi mungkin dengan membuat rangkuman, itu juga hasil daripada literasi. Kemudian juga untuk kebiasaan tadarusan itu kita mempunyai program, memang udah lama setiap hari Jumat seperti sekarang ini. Itu dari mulai jam 7:30 sampai jam 9, itu agendanya adalah tadarusan, atau kita sebut dengan Jumat mengaji. Ya, jadi Jumat mengaji itu di sekolah kita itu merupakan satu pembiasaan yang memang kita berikan. Ya, Ibu lanjut pertanyaannya ya, Bu. Ya. Pertanyaan yang pertama, setelah adanya pandemi ini, sistem pembelajaran kan dilakukan secara daring. Lalu bagaimana teknik pelajaran yang Ibu gunakan? Apakah setiap pertemuan Ibu menggunakan kasih internet seperti Zoom atau yang lainnya? Oke, baik. Untuk pembelajaran selama pandemi ini, memang dari kementerian itu ada instruksi untuk melaksanakan secara daring dan dilarang tatap muka. Jadi untuk pembelajaran bahasa Indonesia itu kita di sini di SMK Penerbangan Bakti Nusantara menggunakan Zoom, ada Google Classroom. Jadi di Google Classroom itu setiap guru atau guru bahasa Indonesia itu membuat Google Classroom per tingkat. Jadi di Zoom itulah nantinya guru membuka pelajaran seperti mengucapkan salam dan menyuruh siswanya berdoa, kemudian mengambil absen. Setelah itu juga menggunakan WhatsApp. Jadi di WhatsApp itu adalah pemberitahuan kepada peserta didik untuk membuka Google Classroom-nya. Karena tidak semua peserta didik itu menginstal Google Classroom pada handphone masing-masing. Oke, selanjutnya untuk Zoom itu tidak setiap saat ya digunakan, jadi karena
setiap peserta didik itu tidak semuanya mempunyai WiFi di rumah masing-masing. Jadi nanti itu ya disesuaikan saja setiap gurunya menggunakan Zoom, apakah menggunakan Zoom setiap pembelajaran atau dibatasi saja gitu. Terus setiap kegiatan sebelum belajar Ibu selalu ada macam kayak tadarus atau apa gitu Bu sebelum masuk ke mulai pembelajarannya itu. Oke, baik. Jadi untuk pembelajaran itu sebelum pandemi kita di SMK Penerbangan Bakti Nusantara tidak hanya bahasa Indonesia saja, tapi semua mata pelajaran itu di jam pertama itu wajib membaca Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, kemudian ayat kursi. Lalu siswanya disiapkan untuk mengikuti pembelajaran, kemudian berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Setelah pandemi ini pun tetap dilaksanakan, yaitu instruksi melalui Google Classroom. Ya Ibu, yang ketiga, apakah materi pembelajaran bahasa Indonesia yang diajarkan SMA dengan SMK itu sama atau berbeda? Jika berbeda, yang diajarkan di bahasa Indonesia di SMK itu seperti apa? Oke. Untuk pembelajaran KI dan KDA itu kompetensi inti dan kompetensi dasar untuk SMA maupun SMK dari dinas itu sama ya. Tapi selanjutnya guru masing-masing itu menganalisis, menurunkannya menjadi silabus. Jadi gurunya itu menganalisis sesuai dengan kebutuhan peserta didik masing-masing. Setelah mereka menganalisis silabusnya, kemudian diturunkan menjadi RPP. Jadi di dalam RPP itu nantinya akan ada kata kerja yang sesuai dengan tujuan ataupun indikator yang ingin dicapai guru tersebut sesuai dengan keadaan peserta didik. Perbedaannya dengan SMA, kalau dengan SMA itu mungkin gurunya lebih banyak mengarahkan siswanya itu untuk bisa menganalisis suatu bacaan. Karena nantinya mereka itu akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Sedangkan untuk SMK itu lebih ke bahasa Indonesia yang praktis dan mereka lebih mudah memahaminya dengan cepat, kemudian mempraktikkan sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Di sini saya ingin mewawancari Nisa. Yang pertama, langsung aja ya wawancaranya masuk. Yang pertama, kan ini setelah adanya COVID, pembelajaran kan dilakukan secara online atau di rumah, atau melalui daring. Bagaimana kegiatan selama belajar di rumah, terus kendala apa saja selama di rumah yang dilakukan saat pembelajaran daring? Paling waktu sama kadang kayak kuota internetnya susah, ada gangguan lah atau apa gitu. Terus cara kamu mengatasinya gimana? Cara mengatasinya kadang beli, kalau nggak pakai WiFi. Kayak gitu tuh. Terus ya masuk yang kedua. Yang kedua kan setiap sekolah pasti ada kegiatan ekstrakurikulernya. Nah, selama di sekolah kamu mengikuti ekskul apa? Ikut eskul Paskibra pernah. Terus futsal cuma sebentar, udah. Terus kenapa kamu milih ekskul itu? Atau kamu suka atau gimana? Ya, pertama suka, terus ya tertarik aja pokoknya. Terus selama pandemi kan di rumah aja nih, kegiatan ekskulnya masih tetap jalan atau diberhentiin sementara? Diberhentiin sementara. Terus yang ketiga, kan selama pandemi ini pasti kegiatan tuh belajar di rumah. Terus tahun ini ada ujian nasional atau enggak? Nggak ada ujian. Nggak ada ujian nasional. Paling ujian nasional mah nggak ada, cuma paling kayak ujian. Ya. Terus selama ujian itu, selama pas mau mendekati ujian itu, selama di rumah aja mungkin dikasih tugas-tugas atau gimana? Dia dikasih tugas tiap mapel, kayak di aplikasi Google Class tugasnya. Gitu. Ya udah, terima kasih ya, Anissa sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum.